Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabatku? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Sahabatku, jangan lupa senantiasa bersyukur dan bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur itu suatu kenikmatan yang luar biasa yang membuat pikiran kita, hati kita tentrem, tenang dan adem. Sahabatku, dimanapun Anda berada, di sini saya tidak akan panjang lebar untuk memberikan suatu pengalaman yang mungkin teman-teman juga semua udah paham, sudah tahu, tapi belum begitu paham secara detail. Saya juga sih belum begitu, bukan belum ya, saya juga mengerti, tetapi mungkin ada yang lebih mengerti. Karena kalau hanya bicara tanpa mengalami, biasanya itu nggak begitu merasuk begitu ya. Teman-temanku, di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai tentang talak 3. Teman-teman yang sudah menikah pasti akan membaca di di buku nikah itu ada yang tertuliskan tentang talak 3. Apa sih itu talak 3 dan bagaimana sih resikonya bila talak 3 itu jatuh pada seorang istri? Singkatnya begini teman-teman ya, kalau seorang suami itu sering mengatakan ataupun ingin menceraikan istrinya lebih dari 3 kali dalam jangka waktu yang bersenggang, misalkan 1 minggu ataupun 2 bulan ataupun 2 minggu sekali, dia mengatakan kamu akan saya ceraikan, kamu akan tak cerai, tak pulangkan ke rumah orang tuamu. Nah, di situ yang saya akan bahas itu tentang talak 3. Kalau talak 1 itu kita masih bisa minta maaf pada istri, minta maaf pada seorang istri dengan kata-kata rujuk, maaf tak rujuk gitu ya. Setelah itu halal lagi untuk sebagai suami istri. Tetapi kalau sudah jatuh talak 3, yaitu perkataan suami ataupun permintaan istri yang minta cerai dan suami langsung oke, kamu saya talak 3, itu berarti sudah sah bercerai secara agama. Maksudnya sudah tidak halal lagi sebagai suami istri walaupun belum ada proses perceraian. Di sini yang akan saya bicarakan itu tentang resiko dan beratnya sebagai seorang istri yang tertalak 3. Pengalaman yang saya alami, baik dari sahabat maupun dari yang saya dengar sendiri ataupun yang dari pribadi, itu seorang istri yang sudah tertalak 3 itu resikonya sangat berat banget. Bila seorang istri ataupun seorang suami sudah memaafkan istrinya dan tidak mau pisah dengan istrinya, itu seorang istri harus melalui beberapa tahap supaya bisa menjadi halal lagi di suami yang sah ya, sah dunia dan akhirat ya. Prosesnya seperti ini, fase-fasenya yang harus dilalui itu, kita sebagai istri itu harus menikah siri dengan pria lain. Itu pun tidak hanya sekedar menikah siri terus minta cerai, itu enggak. Itu pun masih ada beberapa syarat dan kategori. Ini bukan pendapat ya, ini saran dari beberapa ulama, yang beberapa ulama tentunya itu beberapa itu enggak lebih daripada 1. Itu begini teman-teman, istri harus menikah siri dengan laki-laki lain yang harus benar-benar sama-sama cinta. Kalaupun tidak sama-sama cinta, itu nggak boleh. Kalau hanya untuk berpura-pura itu nggak boleh. Kita tidak boleh membohongi Allah ya. Harus kita benar-benar sama-sama saling jatuh cinta. Kita menikah siri dengan laki-laki lain dan kita juga harus menjalani sebagaimana suami istri. Nah, setelah itu, ini singkat aja. Setelah kita diceraikan oleh suami siri kita, baru kita bisa nikah lagi dengan suami kita, suami ayahnya anak-anak. Tetapi di sini apakah
yang orang yang saling mencintai begitu saja melepaskan orang yang dicintai? 99% enggak. Pasti mereka juga enggak mau. Kalau sudah nyaman, sudah senang, sudah cinta, mana mungkin mau melepaskan begitu saja. Dan apakah seorang laki-laki, seorang suami yang istrinya menikah dengan orang lain terus kembali lagi ke dia, apakah dia juga akan menerima 100%? Yang pasti juga tidak. Yang pasti juga tidak. Sesuatu yang sudah pecah, sesuatu yang sudah berantakan, sulit banget untuk diperbaiki. Pasti suatu saat nanti ada hal-hal yang nggak enak lagi, Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham ataupun kurang mengerti ataupun masih ragu dengan singkatnya saya memberikan informasi seperti ini, silahkan sampean datang ke ulama yang sampean percaya. Jangan cuma satu ya, dan itu harus ada dalilnya ya. Jadi kalau ingin bertanya sesuatu yang ragu itu jangan hanya cuma satu orang. Kalau satu orang sampean percaya yakin ya monggo silahkan. Tapi kalau masih ragu-ragu, pergilah ke lebih yang mungkin yang lebih tinggi sebagai titelnya sebagai seorang ulama. Pergi saja ke beliau-beliau yang paham tentang sebuah talak juga. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, peringatan bagi para suami, tolong jangan sering mengatakan cerai kepada istrinya. Kalau memang benar-benar cerai ya udah cerai. Kalau memang masih senang, masih mencintai, jangan. Ntar kalau sudah talak 3 mau balik lagi itu sulit banget, sulit bagi seorang istri. Seandainya istri kamu menikah dengan orang lain, apa emang kamu mau kembali lagi sama istri kamu? Coba dipikir 1000 kali ya. Ini pesan yang sangat mendalam dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menolong bagi teman-temanku yang mungkin rumah tangganya senang kacau balau. Jangan sekali-kali ngucapin cerai-cerai sama istri. Kalau orang Jawa bilang itu begini, kalau nggak cerai hidup ya cerai mati. Kalau nggak cerai mati, cerai rezekinya, surat rezekinya. Itu kata orang Jawa ya. Sebenarnya semua itu ada mitos dan ada dalil yang nyata. Kalau orang Jawa kan banyak dimitoskan, tidak mau mengartikan yang seluas-luasnya. Tetapi di sini sudah modern banget. Kalau Anda ragu, coba ketik Mama Dede, juga di situ pernah Mama Dede menguraikan tentang risikonya talak 3. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Apabila kurang puas, cari di beberapa YouTube, di beberapa unggahan YouTube, insya Allah ada. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya juga minta maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya. Bye bye. Bye Akang. Ini ada akun di belakangku guys. Akang hitung mah. Oh ini dah. Oh ini. Ko iting. To sahaya to sahame. Naming suka mo. Sise. Kang patay. Sese niya kang